Halo, selamat datang kembali di channel Inspirasi Kenzo. Bertemu kembali dengan aku Ciceo. Hai, apa kabar kalian hari ini? Apakah ada yang lagi seneng? Apa ada yang habis dapat bonus dari tempat kerja? Atau ada yang lagi ulang tahun? Selamat ulang tahun ya buat kamu yang lagi ulang tahun. Oke, buat kalian yang lagi galau atau mungkin lagi putus asa atau mungkin lagi kurang percaya diri, yuk semangat. Dan yang mungkin lagi ada masalah, kamu pasti bisa lalui masalah-masalah kamu. Di pembahasan kali ini aku mau ngebahas tentang pentingnya perdamaian dengan diri sendiri. Kemarin di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang makna berdamai dengan diri sendiri. Tahu gak sih, kalau kamu bisa ngubah cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang luar biasa loh. Luar biasa. Oke, sekarang gini ya. Masih ada pasti pertanyaan-pertanyaan dong buat pikiran-pikiran kalian. Kenapa sih harus berdamai sama diri sendiri gitu kan? Sepenting apa berdamai sama diri sendiri? Terus kenapa harus berdamai dengan diri sendiri? Padahal kamu gak merasa berantem atau lagi musuhan sama diri kamu sendiri. Terus apa yang harus bikin aku damai sama diri aku sendiri? Sedangkan aku ngerasa diri aku tuh gak kenapa-kenapa. Sekarang gini ya, berdamai sama diri sendiri itu sesuatu keadaan dimana kamu harus menerima kenyataan yang sedang kamu jalani saat ini dan menghadapinya selama ini di dalam kehidupan kamu. Masalah, kebahagiaan, apapun itu yang lagi kamu jalanin hari ini. Dan selama menjalani kehidupan kamu, tentu pernah dong kamu ngalamin yang namanya kegagalan atau sesuatu yang gak sesuai keinginan atau harapan kamu gitu. Tanpa kamu sadarin, kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri. Ayo, aku pasti pernah dong kayak gitu. Nah, dari semua yang udah terjadi itu, dan akhirnya kamu ngelakuin gitu hal-hal yang nyakitin diri kamu sendiri gitu kan. Nah, hal itu juga berlaku untuk konflik batin ketika pikiran dan hati tidak menyatu serta perasaan dan logika kamu tidak bisa sinkron. Jadi hati sama pikiran kamu tuh gak nyatu di saat lagi ada masalah. Yang pikiran bilang A, yang hati bilang B, gak sinkron dong. Contohnya gini deh, di saat kamu lagi nyelesain masalah nih, logika dan pikiran kamu tuh ngerasa begini nih jalan yang baik buat nyelesain masalah itu. Sedangkan hati dan perasaan kamu nih ngatain lagi nih, enggak kayaknya yang jalan ini nih yang bener. Nah, karena adanya sesuatu yang terasa berat di hati atau merasa tidak ikhlas, tuh kan gak sinkron. Di situ dimana perasaan sama diri kamu itu lagi nggak bersahabat. Di situ dimana keadaan diri kamu itu belum bisa nerima kenyataan, belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Oke, mulai seru nih pembahasannya. Lanjut. Aku pernah tuh ya denger atau nggak dengar juga sih sebenarnya, baca di salah satu buku itu tuh, bukunya yang dibuat itu sama Bertrand Russell. Dia itu pakar matematika dan pemenang Nobel sastra di tahun 1950. Di salah satu bukunya aku pernah baca, seseorang tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain sebelum ia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, hidup yang bahagia adalah hidup yang damai, dan hidup yang damai itu harus dimulai dengan diri kamu sendiri. Jadi di sini tuh kita bisa ngambil kesimpulan ya. Masing-masing manusia itu punya loh keunikan, ciri khas, dan perbedaan yang gak dapat ditiru sama manusia lainnya. Dari miliaran manusia yang pernah hidup, atau bahkan sedang hidup saat ini, dan mungkin yang masih di dalam perut nih, yang bakal keluar nih bentar lagi akan hidup nih.
Gak ada satupun di antara mereka yang sama persis dengan diri kamu. Jadi kamu juga punya keunikan sendiri, ciri khas sendiri, perbedaan sendiri. Nah, disitulah kamu harus tahu. Karena apa yang menjadi keunikan, ciri khas kita, perbedaan kita, itu yang bisa bikin kita tuh kedepannya tuh berubah. Bikin kita tuh tahu diri kita kayak apa dan potensi apa yang kita punya. Nah, jadi penting banget berdamai sama diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri dan hargailah diri kamu sebagai pribadi yang mulia. Karena dimana kita dilahirkan di dunia ini tuh semua mulia. Gak ada yang gak mulia, semua mulia. Jadi jangan pernah nyalahin diri sendiri. Bersahabatlah dengan diri sendiri. Kamu gak perlu kok berkeluh kesah dan berusaha untuk sama dengan orang lain. Enggak. Buat apa kamu sama orang lain? Orang lain kan punya keunikan sendiri. Kamu juga sama, punya keunikan dan kelebihan sendiri. Jadi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kalau apa yang kamu punya itu bisa jadi manfaat di masa depan kamu nanti. Tetaplah menjadi diri sendiri, sebab penciptaan Tuhan atas diri kamu adalah sempurna dan sangat luar biasa. Tuhan itu menciptakan umatnya gak pelit loh. Tuhan itu menciptakan umatnya tuh banyak kelebihan, dan Tuhan itu sempurna loh nyiptain umatnya. Banyak manfaatnya yang bisa kita pakai, yang ada di badan kita, di otak kita, apapun itu. Tuhan itu gak pelit. Nah, tinggal nih cara kita bagaimana bisa memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Berdamai dengan diri sendiri juga menjadi cara ampuh untuk melepas stres dan beban berat yang lagi kamu rasain saat ini, atau bahkan yang udah kamu pikul lama banget. Cara yang juga bisa menumbuhkan rasa bahagia di dalam hati kamu. Hasilnya, semua yang ada dalam diri kamu pun menjadi menyenangkan dan penuh makna. Terkadang sebuah maaf bisa memberi perubahan besar dalam hidup kamu. Sebuah usaha memaafkan pun bisa membuat arti yang begitu dalam bagi kamu, bahkan bagi banyak orang. Ikhlas dan pasrah adalah dua hal yang paling sulit dilakukan. Dan setiap belajar ikhlas dan pasrah, kamu perlu melibatkan Tuhan. Jika kamu merasa tidak sanggup saat ada tangan Tuhan yang ikut membantu kamu untuk ikhlas dan sabar, rasanya itu ringan banget, enteng banget. Pernah gak sih ngadepin masalah itu yang bener-bener berat banget, yang bikin kamu tuh down dan hilang rasa percaya diri kamu, yang bikin kamu tuh kadang gak bisa ikhlas dan gak bisa pasrah sama apa yang harus kamu jalanin. Tapi percaya deh, di saat cobaan apapun, di saat situasi apapun, di saat kamu jatuh seperti apapun, dan apapun yang lagi kamu mengalami saat ini, di situ ada tangan Tuhan yang akan selalu menguatkan kamu, yang akan selalu memberikan kamu rasa ikhlas dan sabar, dan nantinya beban itu bakal terasa lebih ringan, dan kamu akan bisa menjalani hari-harimu seperti biasa tanpa merasakan ada beban. Sekarang gini deh, coba deh kamu berdamai dengan diri kamu sendiri untuk membuang segala hal-hal negatif yang ada di pikiran kamu, di benak kamu. Hal ini mampu membuat kamu lebih tenang loh, dan melihat diri kamu apa adanya. Seenggaknya lebih bersyukurlah dengan apa yang diri kamu miliki. Nih, coba deh kamu ngaca. Terus pada waktu kamu ngaca, di situ ada dong wajah kamu, badan kamu. Dan kamu itu kayak ngelihat manusia yang memang biasa berbuat salah dan mempunyai banyak kekurangan. Tapi di balik itu semua, kamu punya sekali banyak kelebihan dan banyak juga kesempurnaan yang kamu miliki. Memaafkan emang susah. Itu kata-kata yang bermakna berat jika kamu belum bisa benar-benar berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi percaya deh, kalau kamu selalu terus belajar buat diri kamu, bukan buat orang lain.
buat kamu aja, bukan buat orang lain. Bahagia itu diciptakan oleh diri kamu sendiri loh. Ngapain kamu mikirin orang lain? Ya kan? Kamu gak boleh menggantungkan bahagia kamu di tempat yang salah, sama orang yang salah. Ngapain? Kalau orang itu cuma nyakitin kamu, cuma bikin kamu nangis, kamu masih mau tetap bertahan gitu. Dan kamu berharap gitu kalau suatu saat dia bisa bikin kamu bahagia. No, itu namanya bahagia kamu ada di tempat yang salah. Jangan jauh-jauh deh nyari kebahagiaan, karena bahagia itu ada di dalam diri kamu sendiri. Itu sebabnya kamu harus berdamai sama diri kamu. Pasang surut kehidupan, turun naik, itu udah biasa loh dalam hidup. Udah kayak temen. Tahu gak sih, hidup itu udah kayak roller coaster, naik turun, ganti-gantian aja terus begitu. Ada suka, duka, bahagia, dan derita. Itu udah hukum alam, udah hukum kehidupan. Kamu gak selalu bahagia, gak mungkin selalu bahagia. Karena tidak mungkin pula kamu selalu dalam derita. Kebahagiaan itu didampingi derita. Derita itu didampingi kebahagiaan. Terus saja begitu. Itulah roda kehidupan. Sekarang gini aja. Coba deh berdamai sama diri sendiri, sama diri kamu sendiri. Kuatin aja keyakinan bahwa kamu bisa mengatur hidupmu dan ada Tuhan yang selalu menemani kamu. Ketika kamu berhadapan dengan kenyataan yang gak pernah kamu harapkan, di sana banyak banget misteri dan rahasia yang belum kamu pahami maknanya. Ayo, kita berdamai deh dengan diri sendiri. Terimalah ketidaksesuaian yang ada di diri kita. Jadikan rahasia tersembunyi sebagai bagian dalam hidup kamu. Itulah yang membuat hidup kamu menjadi lebih indah dan menantang. Hidup kalau nggak ada tantangan itu nggak seru, ya nggak sih? Nah, kamu juga harus mundur dan melihat ke dalam diri bahwa kamu adalah manusia yang utuh, yang sempurna, nggak ada kekurangan apapun. Kamu nggak membutuhkan pengakuan dari orang lain kok, karena kamu telah menerima diri kamu apa adanya. Banyak yang harus kamu kejar sebagai manusia, yaitu sebagai pemimpin yang berguna, bukan manusia kerdil yang membutuhkan pengakuan orang lain. Tunjukin dong kalau kamu bisa jadi pemimpin. Tunjukin dong kalau kamu punya kelebihan. Tunjukin dong kalau kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik, bisa dibanggain semua orang, dan kamu bisa berguna buat orang banyak. Tunjukin. Berdamai sama diri kamu sendiri, kamu pasti bisa nunjukin itu semua. Ada saatnya kamu mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kalau kamu nyintain diri kamu sendiri aja gak bisa, gimana kamu bisa cintai nama orang lain? Gimana kamu bisa cinta sama orang lain? Kamu sendiri aja gak tahu cinta itu apa. Kamu harus ngerasain nyaman dulu sama diri kamu sendiri sebelum membuat orang lain nyaman. Semua dimulai itu dari diri kamu sendiri. Maka berdamailah dengan diri sendiri sebelum bisa berdamai dengan orang lain. Itu termasuk salah satu proses pendewasaan diri di tengah hiruk pikuk kehidupan. Jadi kesimpulannya di sini, bahagia itu sederhana, gak perlu memiliki segalanya untuk bahagia. Cukup jadikan apa yang sudah kita miliki saat ini sebagai alasan untuk bahagia, dan tetaplah jadi dirimu sendiri, pahami dirimu, berdamailah dengan dirimu. Oke? Cukup sekian motivasi hari ini. Terima kasih sudah menemani dan mampir di channel Inspirasi Kenzo. Semoga kali ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kehidupan kalian, kehidupan kita semua kedepannya akan lebih baik. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bye bye. See you next time.